Oke, di video kali ini kita akan membahas terkait masalah boykot Jumbo sama boykot Agent Ali. Sebenarnya ini masalah udah lama tapi terangkat lagi dan sekiranya mungkin agak lebih parah karena netizen Indo sama netizen Malaysia nih mulai saling menyerang. Oke. Jadi mungkin kita akan bahas dulu kronologi awalnya. Kenapa sih ada tren boykot Jumbo sama boykot Agent Ali? Jadi kurang lebihnya ini bermula karena satu thread di Facebook yang mana ini dari Malaysia, yang mana orang tersebut bilang kalau film-film dari Malaysia yang populer masuk ke Indonesia tiba-tiba sepi di Indonesia, dan dia berasumsi kalau orang-orang Indonesia ini memboikot film tersebut, yang pada dasarnya itu suatu hal yang salah luar biasa. Kenapa salah? Maksudnya gini, kalau dia bilang sepi, mungkin betul sepi filmnya di Indonesia. Tapi kalau dia menyalahkan orang Indonesia gara-gara film itu sepi, itu salah. Yang mana sepi bukan berarti diboikot. Oke. Sepi itu banyak faktornya, bukan diboikot. Yang mungkin memang film tersebut populer di Malaysia sampai bagus gitu, sampai masuk box office-nya Malaysia, oke. Saya respect dengan film tersebut. Saya hargai film tersebut. Tapi ketika dia masuk ke Indonesia, tiba-tiba jadi sepi, apakah itu salah orang Indonesianya? Bukan. Oke. Itu yang perlu di cross check ataupun dikoreksi, itu adalah marketing atau mungkin film itu sendiri. Kenapa? Karena gini. Misal, saya jual apa nih? Jual ini dah. Contoh saya jual buku. Oke. Saya mau jual buku nih, saya penulis buku dan saya jualan buku. Nah, buku tersebut ini saya jual di kota A, kota tempat saya tinggal. Dan ternyata buku yang saya jual di kota A itu sangat laris manis. Oke, sampai masuk top sales dan sampai sold out terus. Nah, karena laku di kota saya, di kota A, makanya saya coba ekspansi ke kota B. Nah, tapi ketika buku tersebut saya jual di kota B, buku tersebut malah jadi sepi peminat, atau mungkin tidak ada yang beli sama sekali. Saya menyalahkan kota B? Enggak. Harusnya saya yang koreksi diri sendiri, atau mungkin saya akan mereview ulang buku saya. Karena begini, kalau buku saya jual di kota A laris tapi di kota B enggak laris, mungkin ada masalah dengan target pasar. Oke. Misal kebudayaan di kota A itu seperti ini, tapi kebudayaan di kota B itu seperti ini. Itu kan ada dua hal yang berbeda. Jadi mungkin buku saya memang relate dengan apa yang ada di kota A, tapi di kota B belum tentu. Atau mungkin marketing saya kurang kali ya. Saya kurang marketing di buku saya sebelum dia rilis di kota B gitu. Jadi kalau misalnya film dari Malaysia itu populer banget di Malaysia tapi nggak populer di Indonesia, jangan salahkan orang Indonesianya, tapi tolong di cross check lagi tim marketingnya atau enggak film tersebut sendiri. Apakah sudah betulkah target pasarnya, target marketnya sudahkah, atau mungkin filmnya cocok nggak di Indonesia? Itu yang perlu di. Contohnya seperti Agent Ali movie yang kedua. Kira-kira Agent Ali ini ketika masuk ke Indonesia nih, cocoknya nih kita undang-undang siapa nih, atau mungkin kita bisa kerjasama dengan pihak-pihak mana nih ya. Makanya kalau kalian tahu, Agent Ali alias Sir Usama dan Kak Ida itu baru aja podcast di Clean Sound. Jadi awalnya cerita itu gara-gara saya merekomendasi Clean Sound Studio. Jadi ketika pihak Wow hubungi saya, cocok nih kita kolaborasi dengan media apa nih ya, atau mungkin undang media mana nih ya. Saya jawab tuh, di Indonesia tuh memang banyak suka anime dan kurang lebih perwibuan. Jadi saya rasa kalau Agent Ali masuk ke diselip-selipin di situ, saya rasa cocok. Makanya saya kata kayaknya Clean Sound ini bagus nih. Makanya saya rekomendasiin ke mereka. Dan juga beberapa media-media anime lainnya. Contoh kayak seputar Otaku atau mungkin yang lain sebagainya. Makanya ketika gala premier, mereka semua datang. Oke, memang ada yang nggak datang juga sih ya. Tapi kurang lebih itu. Nah, makanya target marketnya kan cocok. Sekiranya gitu untuk target pasar Agent Ali. Makanya
mereka bisa podcast dengan clean sound dan mungkin masuk media-media Indonesia yang lebih fit atau mungkin lebih cocok ke target pasarnya. Itu. Kemudian muncul lagi satu masalah baru, di mana ada satu media Malaysia, kita nggak perlu sensor namanya, Buzzpop TV, itu membuat kegaduhan, yang mana memancing perkara atau perkoro, yang mana membuat netizen Indonesia ini kurang lebihnya marah dengan satu orang yang pakai topi. Sebenarnya masalahnya tuh bukan beliau mempermasalahkan Jumbonya, tapi dia menjadi sasaran empuk di Facebook gara-gara bilang kalau selera orang Indonesia jelek. Hey, what is up my good people? Okay, aku dan juga geng-geng Buzzpop baru saja lepas menonton filem Jumbo Cah. Bocah? Bila aku tengok filem ni, kutipan yang tinggi kan di Indonesia bukan? 100 juta. 100 juta ringgit Malaysia kan. Dan bila aku menonton filem ni, so aku dah faham lah taste orang Indonesia ni macam mana. Macam mana yang ngapain? Ya, nggak tahu sih. Maybe mereka suka rasanya teh botol, so itulah dia punya taste. Nah, masalahnya tuh di sini. Masalahnya tuh di sini. Dimana beliau tadi bilang kutipannya tinggi di Indonesia. Betul. Jumbo sekarang jadi film nomor 1 di Indonesia. Dan dia bilang kalau kutipannya tinggi, harusnya filmnya oke kan ya gitu. Tapi ternyata filmnya bagi dia biasa aja. Dan dia bilang selera orang Indonesia itu kurang. Nah, ini kan bukan bawa ranah-ranah Jumbo lagi. Ini kan udah bawa ranah-ranah bangsa. Jadi itu adalah hal yang paling blunder yang gue bisa katakan di sini. Kenapa? Gini, tahu nggak seberapa barbarnya netizen Indo? Jadi masalahnya tuh bukan di masalah reviewnya dia, tapi masalah ketika dia bawa selera orang Indonesia ke dalam reviewnya. Suka rasanya teh botol, so itulah dia punya taste. Dan dia juga bilang itu kan, rasanya teh botol. Buat apa anjir? Maksudnya lu fokus aja gitu kan untuk mereview filmnya Jumbo. Maksudnya gini, selera orang itu urusan pribadi orang. Jadi makanya si beliau tadi yang beliau pakai topi, gue nggak tahu namanya siapa, tapi gue juga nggak mau tahu namanya siapa. Kurang lebihnya, ketika dia bilang kutipannya tinggi di Indonesia tapi filmnya biasa aja, kemudian dia bilang rasanya itu kayak teh botol, itu yang membuat orang Indonesia marah. Itu jadi sasaran empuk di Facebook. Bagi netizen Indonesia langsung serang dan membuat pertikaian lagi antara masalah boykot Jumbo dan boykot Agent Ali gitu. Dan itu suatu hal yang saya tidak suka ya. Karena pihak Wow dan pihak Visinema itu di belakang tuh kerja sama. Di belakang pihak Wow dan pihak Visinema itu bekerja sama. Yang mana Jumbo dibawa ke Malaysia itu dibantu oleh pihak Wow, pihak Komet dan lain sebagainya. Dan Agent Ali movie yang kedua dibawa ke Indonesia itu juga dibantu oleh Visinema, juga dibantu oleh CBI dan lain sebagainya. Dan itu mereka ini kayak tukeran, makanya Agent Ali Movie 2 itu tayang di bioskop 27 Juni dan Jumbo tayang di Pawaga Malaysia itu 26 Juni. Mereka di belakang itu kerjasama. Jadi kalau di sini ada yang bilang, tapi bang, pihak Jumbo dan pihak Agent Ali itu tidak pernah menyatakan kalau mereka kerjasama. Lu turun sini lapangan ya. Gue mau minta lu turun sini lapangan untuk lu lihat sendiri prosesnya. Karena lu tahu pas gala premier Jumbo di Malaysia itu dibantu oleh pihak Wow dan mereka pun semua datang ke sana. Sama juga ketika gala premier Agent Ali Movie 2 di Indonesia, itu pihak Visinema itu datang dan juga mengadakan press conference di sana. Oke. Dan semua pihak timnya Jumbo itu juga datang. Jadi kalau lu mau ngomong halah nyocot, jangan halah nyocot, lu datang sini lapangan dulu baru ini. Kalau kalian pernah tahu Button dari Malaysia, animasi Malaysia, itu sekarang mereka mau juga expand dengan hashtag AniCAA
atau animasi Asia Tenggara, Southeast Asian Nation. Oke. Yang mana ini dicetuskan awal oleh pihak Agent Ali. Oke. Kemudian yang pertama mereka ajak adalah Jumbo. Makanya mereka sekarang bekerja sama untuk yuk sama-sama yuk kita gandeng semua film dari Asia Tenggara, mau dari negara manapun, mau sejelek apapun, mau sebagus apapun, kita sama-sama gandeng yuk, dan kita sama-sama maju bersama untuk memajukan industri animasi dari kawasan Asia Tenggara. Mau kita berbeda-beda tapi kita bisa maju bersama, itu dia. Nah, ketika ada thread gitu ya, boykot Jumbo, boykot Agent Ali, itu suatu hal yang lucu di pandangan saya. Karena apa? Karena mereka di belakang ini sedang melakukan kerjasama. Tapi tiba-tiba ini ada thread boykot Jumbo, boykot Agent Ali. Apa enggak ini ya? Apakah tidak bertentangan gitu kan ya? Dengan hal-hal yang tadi pihak Wow dan pihak di Cinema ingin sama-sama damai, tapi netizennya malah begitu. Mana sih meme-nya? Bentar ya. Mana sih meme-nya? Nah, ini dia, ini meme-nya. Ya kalau kalian mau tahu, ini meme, ini beneran studionya di belakang kerjasama. Dari pihak Cinema dan pihak Wow itu kerjasama. Nah, ini netizennya boykot Agent Ali, boykot Jumbo. Kurang ajar emang. Ini satu hal yang paling lucu yang pernah saya temui. Karena apa? Di belakang ini studionya hahaha, ketawa-tawa, yuk sama-sama yuk kita majukan industri, kita kerjasama bisnis, dan kita kerjasama promosi, kita saling dukung, kita sama-sama ajak-ajak teman-teman kita yuk yang buat animasi dan lain sebagainya, yuk dukung yuk animasi Asia Tenggara agar bisa terus maju. Tiba-tiba netizen ya malah tak kompor yuk, boykot Jumbo, boykot Agent Ali. Kan kampret ya, luar biasa. Itu hal paling lucu dan hal paling tolol yang pernah gue lihat gitu kan ya. Jadi ini suatu hal yang menarik untuk dibicarakan. Apalagi dengan adanya kemarin si orang ini ya dari Baspop TV yang dia kompor tentang masalah selera orang Indonesia, yang kita coba play lagi nih. Oh, cah. Pas menonton film Jumbo, cah. Bocah? Bila aku tengok filem ni, kutipan yang tinggi kan di Indonesia bukan 100 juta. Oke, kutipannya memang tinggi betul ya. Jumbo jadi film terlaris nomor 1 di Indonesia, itu betul. Atau dibilang sini setara dengan 100 juta ringgit Malaysia. Oke, itu angka yang besar, satu. 100 juta ringgit Malaysia kan. Dan bila aku menonton filem ni, so aku dah faham lah taste orang Indonesia. Nah, di sini dia bilang kalau film Jumbo tuh oke aja. Tapi dia langsung bilang taste orang Indonesia ini macam nih. Kalau dia bilang Jumbo, maksudnya kayak Jumbo dengan box office tinggi di Indonesia, tapi orang-orang Indonesia tuh ternyata begini, kayak selera mereka sampah nih ternyata. Ya Pak, orang Indonesia kagak marah gitu kan ya dikatain kayak gitu. Ini macam mana? Kemana ya? Ngapain? Ya nggak tahu sih. Maybe mereka suka rasanya teh botol, so itulah dia punya taste. Ya. Saya itu dibilang dengan memperjelas kayak rasa teh botol gitu, kayak fuck anjir. Yang bener aja gitu kan ya. Di sini gue udah lihat videonya, dia ada kasih review positif dan review negatif. Itu gue tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika lu mempermasalahkan selera orang Indonesia, tiba-tiba lu jadiin itu sebuah kompor. Yang ini lagi ada isu, lu malah nyalain lagi api kompornya. Itu kan suatu hal blunder yang paling fatal. Apa nanti kalau Indonesia netizennya, lu tahu nggak sih seberapa barbarnya netizen Indo gitu supaya Jumbo itu bisa ke up gitu kan, yang sangat tinggi. Tiba-tiba nih ada orang satu nih pakai topi yang bilang taste orang Indonesia ini jelek. Ya apa kagak diserbu anjir. Udah gara-gara kemarin ada masalah boykot Jumbo, boykot Agent Ali, tiba-tiba ditambah nih orang kayak gini, apa kagak diserang lagi tuh? Kan suatu hal yang tolol gitu kan ya untuk sebuah media. Dibilang media mengucapkan hal seperti itu tuh tolol luar biasa. Gue tidak tahu lu niatnya bercanda atau apa, tapi itu bukan clickbait yang bagus, itu clickbait yang tolol. Dan lu sedang berhadapan dengan netizen Indonesia yang sepowerful ini.
Kalau misalnya ini masalah makin melebar, gue udah angkat tangan. Gue nggak tahu. Karena aku bilang nih, ini orang, lu tolong bikin klarifikasi. Tolong kalau lu bilang semua yang lu ucapkan tadi itu bercanda doang. Karena kalau yang rugi itu bukan lu doang. Yang rugi itu antara dua negara langsung. Yang mana ini udah ada di pihak-pihak yang ayo kita sama-sama dukung animasi kedua negara, animasi Asia Tenggara, animasi Indonesia, animasi Malaysia, kita kerja sama. Tiba-tiba ada orang yang kompor seperti itu. Itu lu merugikan negara lu sendiri, anjir. Oke. Nanti tiba-tiba ada film Malaysia gitu. Apa nih nanti? Blood Brothers gitu. Tiba-tiba di boykot gitu. Nanti salahin warga Indonesia. Jadi ketika lagi ada isu yang panas-panas kayak gini, jangan malah dipanasin lagi. Ini udah kompornya ini udah nyala. Dan kompor yang nyala ini memasak suatu hal yang negatif, tolong jangan digedein lagi kompornya, anjing. Jadi untuk siapapun itu, Anda yang pakai topi, itu tolong bikin klarifikasi. Karena kalau misalnya masalah ini sampai merugikan kedua negara, ya, itu pihak belakangnya itu udah ngomong sama saya, kalau sampai itu merugikan kedua negara, lalu mungkin bisa diminta pertanggungjawaban dengan masalah seperti itu. Jadi ya tidak masalah gitu. Kalau misalnya kayak Abang Sipudin yang dia ngasih rating Jumbo 7 dari 10, tapi dia cuma mengeritik dan dia bilang kalau saya tidak suka di bagian ini, saya tidak suka di bagian seperti ini, saya rasa bagian ini bisa lebih baik dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Oke. Kalau dia mengkritik, dia mengasih saran, dia mengomentari film tersebut, it's okay. Bahkan kalau dia tidak suka film Jumbo pun saya tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya selera dia bilang, oke, saya tidak suka film Jumbo karena saya rasa kurang cocok untuk diri saya. Itu tidak masalah, saya tidak akan ngejudge. Oke. Tapi kalau lu mempermasalahkan selera orang, apalagi selera suatu bangsa, suatu negara, itu lu cari masalah. Lu cari perkoro di situ. Jadi jangan cari perkoro. Jadi kalau misalnya kalian tidak suka Jumbo ataupun tidak suka Agent Ali, balik lagi itu urusan pribadi masing-masing dan gue tidak ada masalah. Kalau kalian mau mengkritik Jumbo, mau mengkritik Agent Ali, mau mengomentari Agent Ali, mau mengomentari tentang Jumbo, itu tidak ada masalah, it's fine. Tapi kalau lu sampai menghina, apalagi menghina suatu bangsa gara-gara film tersebut, itu blunder luar biasa dan gue tidak setuju dengan itu. Gue tidak masalah kalau lu mending bilang saya tidak suka Jumbo titik gitu, karena selera saya kurang, saya dirasa kurang cocok, bukan target saya, itu bukan tontonan untuk saya. It's no problem. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sedikit pun. Mending lu tadi nggak harusnya ngomongnya, oke, saya tidak suka Jumbo karena mungkin tidak cocok dengan saya. Fine. Abang Din pun ada yang bilang seperti itu. Tidak masalah bagi gua. Tapi kalau lu sampai bilang kayak gitu tadi, tolong dikondisikan gitu ya. Karena gini ya, kalau sampai ada film Malaysia nih ya, film Malaysia mau masuk ke Indonesia, atau nanti film Indonesia mau masuk ke Malaysia lagi, gara-gara isu ini, ya, isu ini memperburuk keadaan, itu akan merugikan kedua negara. Jadi saya minta tolong ke semua, siapapun reviewer media, jangan bikin hal yang seperti itu. Jangan bikin berita yang manas-manasin lagi. Ini kompor menyala sudah hal yang negatif, ya udah masuki ranah konotasi negatif. Jadi tolong ke kalian siapapun, konten kreator, konten reviewer, atau mungkin media, mau dari pihak Indonesia atau Malaysia, tolong diredam masalah ini, jangan dibawa-bawa lagi, jangan dikompor-komporin lagi. Oke. Kita tahu netizen Indo itu barbarnya luar biasa. Jadi makanya ketika ada si pria bertopi itu, mas-mas topi, itu jadi sasaran empuk di Facebook, yang mana membuat masalah ini jadi makin rame lagi. Ya, dan saling serang tuh netizen Indo dan netizen Malaysia. Balik lagi ya teman-teman ya. Saya tidak ada masalah kalau misalnya orang Malaysia tidak selera dengan Jumbo. Oke. Saya tidak ada masalah kalau kritiknya itu negatif. Misal di bagian sini agak kurang nih, harusnya bisa sepertinya, harusnya ceritanya bisa seperti ini lagi. Itu tidak masalah karena dia langsung mengkritik filmnya. Itu
kritiknya untuk kedepannya biar animasi Indonesia tuh lebih bagus. Itu harus diterima kritikannya. Mau kritikannya bagus atau agak pedes gitu memang harus diterima. Itu tidak masalah karena Anda mengkritisi atau mengomentari sebuah film atau sebuah karya, itu tidak masalah. Lu menjadi seorang kritikus itu tidak masalah. Tapi kalau lu jatuhnya menghina, itu jadi masalah. Oke. Apalagi menghina suatu bangsa atau selera bangsa gitu ya. Jangan dilakukan. Anda telah melakukan blunder yang sangat luar biasa, tapi di saat yang tidak tepat, yang mana Anda memperburuk masalah. Lu mau kasih saran atau lu mau kasih masukan, silahkan. Tapi jangan sampai membawa ras, suku, agama, budaya, atau bangsa. Kalau Abang Sifudin dan Abang Roy itu tidak dipermasalahkan karena mereka secara jujur, ini ya aku bilang ya, Abang Din dan Abang Roy dia memang strict aja langsung gitu kan, meskipun jujur. Kayak Abang Din meskipun dia ngasih rating Jumbo itu 7 dari 10, dia tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena Abang Din dia tidak membawa suatu konotasi negatif dari Indonesia. Sedangkan si pria bertopi tadi, mas-mas topi tadi, dia mempermasalahkan bangsa Indonesia. Itu. Oh iya, contoh bait dari caption Jumbo tuh yang bahasa kasar ya? Bahasa kasar. Sebentar. Jumbo tuh artinya apa sih? Arti kata Jubo. Dalam bahasa Malaysia, Jubo atau jubur berarti silit bool tau ternyata. Atas anjing orang Indonesia marah. Dikatainya begini anjing. Pantes cok. Makasih Asmi udah mengingatkan ya. Pantes cok. Orang Indonesia kagak suka. Jokesnya begini anjir. Ini sama aja kayak dulu ada yang bilang Mekamato jadi Amatot gitu ya, atau enggak Monstot gitu kan ya. Itu sama aja, pantas marah anjir. Jangan goblok, jangan dibawa konotasi negatif kayak gini lah. Aduh. Baspop. Oh, ya, sekali-kali jangan bikin masalah ngapa anjir. Pantas anjir. Pantas orang Indonesia marah. Selain itu, captionnya juga kayak gitu. Bangke ternyata. Oke. Paham. Iya makanya reviewnya sih oke, tapi menghinanya itu saya rasa nggak perlu anjir dimasukin ke dalam review. Maksudnya kalau lu mau menghina, lu simpen aja sendiri aja sana. Jangan dihina bangsat. Apalagi lu hina bangsanya, bukan lu hina filmnya. Goblok anjir. Itu blunder makanya bangsat.